Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di kelas algoritma. Jadi kita lanjut materinya ya. Setelah UTS, materinya adalah tentang array ya. Sebagai pengantar di sini, apa sih itu array ya? Jadi kalian sendiri sudah belajar tentang yang namanya variabel. Masih ingat nggak variabel itu fungsinya apa? Ya, saya rasa kalian masih ingat semua bahwa variabel itu berfungsi untuk menyimpan sebuah data yang akan diolah di dalam sebuah program komputer. Ya, jadi sebuah variabel itu bebas ya, bebas mau kalian namakan apa saja itu terserah. Tetapi ciri khas dari sebuah variabel adalah dia memiliki tipe data yang bisa disimpan di dalamnya. Jadi nggak sembarangan ya. Kalau saya analogikan, sebuah variabel itu sebagai sebuah kotak di mana di dalam kotak tersebut mampu untuk menampung sebuah data yang akan kita operasikan atau kita olah di dalam program yang kita buat ya. Jadi ciri khasnya seperti itu, jadi punya tipe datanya sendiri. Ketika kita akan mengassign atau membuat sebuah variabel, misalkan saya membuat sebuah variabel char A, ya berarti ada sebuah kotak yang bernama A, di mana kotak tersebut hanya bisa menyimpan data-data bertipe char. Ya, jadi kalau kalian masukkan data bertipe integer, ya tentunya tidak akan bisa. Walaupun mungkin kalau kalian ingat ya, char itu kan bisa menampung data apa saja ya, baik itu berupa karakter, baik itu berupa simbol, baik itu berupa angka. Ya, tetapi karakteristik dari char dan integer itu kan berbeda. Kalau char itu dibaca hanya sebuah karakter, artinya dia tidak memiliki nilai yang bisa dilakukan operasi matematika. Namun kalau integer, sebuah angka itu akan dibaca ya punya nilai. Jadi angkanya punya nilai yang kita bisa lakukan operasi, kan seperti itu. Sehingga kalau kita assign sebuah char ya maka yang bisa disimpan adalah sebuah nilai yang memiliki karakteristik berupa karakter ya. Jadi saya flashback sedikit atau review sedikit tentang apa itu variabel. Oke. Nah, variabel, jadi satu variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah data. Jadi satu nama variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah data. Kalau kita misalkan di sini saya punya variabel integer A. Saya assign dalam A tersebut nilainya 5 ya. Oke ya, 5. Nah, terus kalau misalkan saya mau masukkan 6 lagi bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Kalau kita memasukkan nilai 6, yang 5 itu akan di-replace, dihapus dulu baru kita bisa masukkan nilai 6. Nah, bayangkan di sini, misalkan saya ingin membuat sebuah program untuk menyimpan nilai mahasiswa saya. Jadi di sini kelas algoritma ya. Anggaplah algoritma kelas A. Di dalam algoritma kelas A ini ada 38 orang. Berarti kalau saya pakai variabel biasa, ada berapa variabel yang harus saya buat? Ya, benar. Ada 38 buah variabel. Jadi saya buat nilai ya. Tadi kan saya mau nyimpen nilai nih. Jadi integer A, integer B, integer C, dan seterusnya. Ya, loh alfabet cuma ada 16. Sorry, cuma ada 26. Ya, ya udah sisanya terserah mau dikasih nama apa. Misalkan balik lagi A1, A2 dan seterusnya. Intinya saya membutuhkan 38 buah variabel. Tentunya ini sangat merepotkan sekali ya. Ini kalau baru satu kelas ya, satu nilai. Misalkan saya punya nilai UTS, UAS, lalu ada nilai akhir. Kebayang ya betapa banyaknya variabel yang harus saya buat. Nah, ini adalah variabel yang kita pelajari kemarin sebelum UTS. Nah, tenang saja, untuk menanggulangi hal tersebut, kita akan berkenalan dengan, kalau saya sih sukanya menyebut ini adalah tipe data ya, tipe data baru yang kita sebut dengan array. Ya, kalau oke, secara definisi, array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data, sekumpulan elemen yang bertipe sama ya. Ini saya garis bawahi bertipe sama. Ya, jadi yang bisa disimpan ya tipenya harus sama. Kalau integer ya integer semua, char ya char semua. Oke, setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Ya, sehingga sini ada kata khusus ya. Jadi ada kata indeks ya. Array akan berkaitan dengan indeks. Indeksnya seperti apa? Nanti kita pelajari di contoh. Ya, kalau ilustrasinya seperti ini ya. Kalau kemarin kita belajar yang namanya variabel. Variabel itu satu kotak ini aja. Satu kotak di mana satu kotak ini dalam satu waktu dia hanya mampu untuk menyimpan satu buah data. Ya. Kalau array gimana? Array itu kalau saya visualisasikan dia seperti lemari atau kotak yang ditumpuk-tumpuk seperti ini. Ya. Ini satu buah array ya, namanya hanya satu A.
tetapi dia bisa menampung, kalau di sini contohnya ada 100 buah data, ya. Jadi ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, seterusnya sampai kotak 100, di mana masing-masing kotak ini kita bisa assign atau berikan sebuah nilai. Ya, kalau mau 100, kita butuh 100 nilai, ya sudah kita buat atau ciptakan 100 buah kotak. Tetapi ciri khasnya ingat ya, satu buah array ini, satu buah lemari ini hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama. Kayak ini integer, ya sudah integer semua. Oke, nah tadi ada kata-kata indeks, yang mana disebut dengan indeks? Ya indeks itu ini ya, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100. Ya, atau dengan kata lain indeks itu adalah nomor, nomor kotak. Ya, nomor atau urutan yang keberapa ya kita simpennya. Itu penting, itu akan menjadi suatu hal yang sangat penting. Oke, kalau variabel kenapa sih nggak perlu indeks? Ya karena datanya cuma satu. A nilainya 125, sudah tidak akan mungkin salah alamat. Tetapi karena di sini kita berbicara tentang penyimpanan data yang isinya banyak, maka penomoran atau indeks ini menjadi suatu hal yang penting supaya kita nggak salah alamat. Misal, ambil dong data di dalam A. Data yang mana? Data nomor 3. Kalau data nomor 3, maka yang ini akan diambil. Ya, data 3, 5, 6, dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini, 1, 2, sampai seterusnya adalah indeks, 125, 211, 356, dan seterusnya ini adalah variabel dalam array. Nah, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya ya kayak tadi saya bilang ya, kalau kita mau nyimpan data banyak yang tipenya sama, kayak tadi misalkan saya mau nyimpan nilai dari kelas algoritma A, ya sudah kita tinggal ciptakan satu buah array. Ya, satu buah array atau kita hanya menyiapkan satu buah variabel yang tadi namanya A, misalkan seperti itu. Namanya bebas ya, sama dengan variabel terserah. Oke, kekurangannya apa? Karena di sini kita baru belajar array yang sifatnya statis, maka ketika kita mengassign, jadi kalau gini ya, array ini kita bisa ciptakan ketika kita membutuhkan. Ya, misalkan sekarang saya mau buat program untuk menyimpan data atau nilai dari kelas algoritma pemrograman A. Ya, ada 38 orang. Oke, nah jadi kita itu perlu untuk mengassign jumlahnya juga. Jadi nggak cuma mengassign variabel baru namanya A. Ya, tapi kita mengassign jumlahnya berapa. Kalau kita butuh 38, ya sudah silahkan diassign 38. Oke, nah masalahnya akan timbul ketika kita nggak tahu data yang kita mau simpan itu berapa. Ya, misalkanlah gini, dulu saya juga sering melakukan hal ini ya. Jadi karena ketika saya assign array, entah kenapa saya selalu default untuk mengasetnya 100. Mau berapapun yang saya masukkan di dalamnya, saya akan selalu assign itu 100. Kenapa? Biar nggak kurang. Karena kalau kurang kan kita harus melakukan penyesuaian kode program lagi. Nah, karena saya udah assign 100, maka 100 blok memori, 100 alamat memori, kasarannya seperti itu akan diblok untuk si A. Jadi data lain tidak akan bisa masuk ke dalam memori tersebut. Ya, itu cukup memboroskan ketika kita hanya membutuhkan misalkan 2 atau 3 data tetapi kita mengasannya 100. Seperti itu. Itu kekurangannya. Tetapi ini akan kita bisa tanggulangi ketika kita memakai namanya dynamic array ya. Kita akan pelajari di materi-materi selanjutnya. Oke, deklarasinya seperti ini ya. Jadi A nama array-nya ya, lalu wajib diketik seperti ini array ya. Array artinya tipe datanya si variabel A. Ini A ini adalah variabel, array adalah tipenya array. 1 artinya panjang dari array ini adalah 1 sampai 100. Jadi ada indeks 1 sampai 100. Berarti ada berapa data yang bisa disimpan? Ya, tepat sekali ya, ada 100 data. Ya, lalu jangan lupa ya, data seperti apa yang bisa disimpan? Of integer. Ya, berarti ini akan bisa menyimpan 100 buah data bertipe integer, sama dengan ini. Si nama mahasiswa akan bisa menyimpan 12 buah nama mahasiswa bertipe string. Ya, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan. Oke. Oke, ini nanti mungkin kita skip saja kalau sudah di mata kuliah. Kalau sudah langsung praktek. Nah, jadi gimana cara mengakses array? Nanti mungkin ilustrasinya di slide satu lagi saya akan jelaskan. Nah, langsung ke contoh saja ya. Jadi manfaatnya seperti ini deh ya. Jadi misalkan kita mau buat satu kesatuan data atau informasi seperti ini ya, di mana seorang karyawan itu memiliki dua buah atribut atau dua buah data yang harus kita simpan, ya, yaitu adalah nama dan gajinya. Ini kita perlu array, ya. Kita perlu array. Kenapa? Karena kalau buat satu-satu kan tidak ada keterhubungannya. Ya, tidak ada keterhubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, kalau ini keterhubungannya di indeksnya ini. Ya, satu dan satu artinya ini ada hubungannya. Ya, berarti ini satu objek ya akan dijelaskan oleh
memiliki dua buah data atau nilai, yaitu adalah nama dan gaji. Ini menunjukkan urutan ya. Berarti ini adalah urutan untuk objek ke satu atau dalam hal ini karyawan ke satu. Karyawan ke satu punya dua atribut atau dua buah data yang perlu disimpan, yaitu nama dan gaji. Ya. Nah, caranya ya seperti ini ya. Saya rasa ini tidak akan mengalami kesulitan ya. Kita tinggal deklarasikan. Tadi ada dua ya, kita butuh nama dan gaji ya. Jadi nama array 1 sampai 3, gaji juga 1 sampai 3 ya. I adalah integer indeksnya. Jadi ini adalah berfungsi sebagai indeks. For i sama dengan 1 sampai 3 do. Karena di sini kita mau masukkan 3 buah tiga orang karyawan, maka kita butuh 3 ya di sini ya. Karena ada 3 kan, namanya ada 3, gajinya ada 3. Maka i-nya 1 sampai 3. Nama 1, gaji 1 input ya. Maka masukkan nama jadi for ketika i sama dengan 1, kita disuruh memasukkan sebuah nama yang akan disimpan di variabel nama ke 1, lalu kita memasukkan gaji yang akan disimpan ke variabel gaji ke 1 dan seterusnya sampai 3. Nah, ini untuk mencetaknya sama juga ya. Ketika sudah dimasukkan, pencetakannya satu-satu ya. Nama 1, gaji 1 dan seterusnya. Ini pasti akan beriringan karena sama-sama i ya. Jadi 1 ya 1 1, 2 2, 3 3 sehingga atributnya akan menjadi utuh. Nama 1 ya akan datanya gajinya juga gaji ke 1. Nama 2 gajinya juga akan gaji ke 2 dan seterusnya. Nah, ini contohnya menghitung nilai rata-rata, boleh kalian coba sudah ada jawabannya. Ya, boleh dibaca-baca sendiri. Ini juga contohnya, silakan dipelajari sendiri. Tugas. Nah, oke. Satu lagi ya. Tadi kita yang tadi kita pelajari itu adalah satu array satu dimensi. Jadi kita hanya membutuhkan satu buah indeks ya. Jadi kayak tadi nama 1, nama 2, nama 3 dan seterusnya. Sama kayak tadi saya contohkan, saya mau menyimpan nilai 38 orang mahasiswa di kelas algoritma A. Jadi kita cuma menyimpan nilai 1, nilai 2 dan seterusnya sampai nilai 38. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ini saya selalu contohkan ya, kalau kita membutuhkan array yang lebih dari satu dimensi. Ini contohnya adalah dua dimensi ya. Contoh yang paling dekat itu ketika kita akan bekerja dengan matriks ya. Matriks, ingat ya, matriks. Matriks itu ada dua komponen di dalamnya, ada kolom dan ada baris. Ya, kayak ini kan. Ya, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 ya. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Jadi satu data ini membutuhkan dua penanda atau penunjuk ya. Penunjuk barisnya baris berapa dan penunjuk kolomnya kolom berapa. Sehingga kita membutuhkan dua buah indeks di sini yang menunjukkan baris, satu menunjukkan baris, satu menunjukkan kolom. Baru ini adalah datanya. Nah, kalau seperti ini maka kita membutuhkan array dua dimensi namanya. Ya. Itu konsepnya. Ini saya rasa kalian coba pelajari dulu sendiri. Selanjutnya kita bisa melakukan diskusi karena array kalau belum familiar mungkin memang agak sedikit membingungkan. Mungkin kita perlu diskusi setelah ini ya. Oke, saya jelaskan sedikit secara algoritma ya. 1 to 2 do. Ya, kalian bisa tebak ini apa? Ya, 1 sampai 2 ya. Ya, kalian bisa tebak ini barisnya. Jadi for yang di luar ini akan saya assign untuk menunjukkan barisnya. Ya, jadi kita bekerja per baris. Saya mau ngisi ini dulu, lalu saya isi ini, lalu saya isi ini. Ya, for di dalam untuk apa? Untuk kolom. Di sini ada 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi untuk baris 1, ketika i-nya 1, untuk baris 1, ya, for yang pertama dan untuk kolom 1 masukkan A11 ya. Maka masukkan sebuah nilai ke dalam variabel A ya. Ingat A adalah nama variabel array-nya pada indeks ke 1,1 di sini ya. Jadi akan muncul seperti ini, masukkan data 1,1. Ketika kita masukkan 1, maka nilai variabel A pada indeks 1,1 adalah 1. Ya, J-nya increment jadi 2, maka input A, I-nya belum naik ya, masih 1,2. Maka baris ke-1 kolom kedua adalah ini. Ketiga, A 1,3, nilainya 3, seperti ini. Oke, J-nya selesai, kita masuk ke
I-nya increment, I-nya menjadi 2, for I-nya J-nya kembali lagi ke 1, input A 2,1. Maka kita akan mengisi pada baris kedua kolom ke 1 dengan nilai 4 dan seterusnya. Bagian ini untuk menampilkan. Ya, sama saja konsepnya, cuma bedanya ini mengisi, yang ini menampilkan. Oke. Penjumlahan matriks ya. Oke. Ya, ingat ya penjumlahan matriks itu seperti apa. Saya rasa ini mudah untuk kalian ya. Secara algoritma ya, gampang ya. Kita tinggal siapkan dua buah array seperti tadi ya, array array dua dimensi pertama untuk matriks pertama, array dua dimensi kedua untuk matriks kedua. Ini ya, ini A matriks pertama, B matriks kedua. Untuk menambahkannya kan kalau secara matematis cuma ini ya. Jadi ketika menjumlahkan matriks A dengan matriks B tinggal satu-satu ditambah satu-satu seperti itu ya. Jadi elemen satu-satu ditambah satu-satu dia akan terletak di C11 ya. A12 dengan B12 ya, dia akan terletak di C12 dan seterusnya. Oke. Oke, itu sedikit lagi. Di sini ada beberapa. Oke. Balik lagi ya. Jadi saya agak sedikit lompat-lompat ngejelasinnya. Oke. Nah, gini ya. Jadi array seperti ini. Ini adalah nama array-nya, ini indeksnya ya, indeks ke-0 nilainya 3, indeks ke-1 1, indeks ke-2 2, indeks ke-3 3 ya. Kalau kita mau beri nilai, ingat kalau kita mau beri nilai kita akses dulu nama array-nya, ingat indeksnya ya. Kalau dulu ketika kalian masih hanya membuat sebentar. Kalau dulu ketika kita hanya bekerja dengan variabel biasa, oke, kalau kita mau assign variabel biasa kan tinggal misalkan integer A sama dengan 10 ya. Ketika kita akan mengassign sebuah nilai kan tinggal seperti ini saja ya. Integer A sama dengan 10 atau A sama dengan 10 ya, tinggal kita berikan nama variabel lalu nilainya. Tetapi karena seperti saya bilang tadi bahwa array itu kita butuh indeks ya, menunjukkan dia disimpan di kotak yang mana, disimpan pada indeks berapa, maka ketika kita memberi nilai harus ada indeksnya, indeks berapa kita simpan ya. Itu poin penting dalam sebuah array. Sama juga ketika kita akan menampilkan ya, tampilkan A yang indeks keberapa. Oke, kalau ini menampilkan indeks A ketiga, maka yang dicetak adalah nilai 3. Oke. Oke, ini sudah. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Ini contoh-contohnya. Nah, ini termasuk juga ada contoh flowchart-nya. Misalkan di sini untuk menampilkan karakter huruf vokal ya, kan 5 kali ya. Jadi saya hanya butuh satu buah variabel, yaitu adalah variabel char. Di sini contohnya adalah variabel char. Bayangkan kalau misalkan kita ingin menampilkan bilangan atau menyimpan ini huruf vokal dengan variabel biasa, maka kita butuh 5 buah variabel ya. Di char 1, char 2, char 3, char 4 dan char 5. Kalau di sini kita cuma butuh char saja, tetapi yang banyak adalah indeksnya. Seperti itu. Oke, ini hanya contoh-contohnya mencari bilangan terbesar dari sebuah array. Silahkan kalian bisa pelajari ini sendiri. Intinya cuma tinggal tukar-tukar saja. Misalkan ada data seperti ini ya, untuk mencari nilai terbesar, ya kita kalau ini algoritma saya ya, logikanya adalah saya assign dulu misalkan data pertama adalah terbesar. Ya kebetulan saja ya ini data pertama terbesar ya, tapi berapapun angka di depan, saya anggap itu saja dulu sebagai angka terbesar. Itu adalah hipotesis, baru kita cek ya, dari 1 sampai, ya jadi gini ya, beberapa konsep array itu indeksnya dimulai dari 0. Ya itu silahkan, terserah mau 0 mau 1. Cuma yang harus kalian perhatikan ketika 0 berarti nanti untuk for-nya, ya untuk for-nya dimulai dari 0. Karena kita memberikan alamat atau memberikan indeks itu 0 pertama kali. Kalau kalian pakai 0, kalau pakai 1 ya silahkan pakai for i sama dengan 1 sampai sekian.
Nah, kalau kalian pakai 0, maka for i 0 sampai min 1. Seperti itu. Oke. For 1 sampai dengan cacah ya, cacah. Nah, di sini kenapa diceknya dari 1 ya? Karena 0 kan sudah kita dapatkan nilainya ya. Jadi kita cuma membandingkan langsung nilai pada indeks yang ini, indeks ke 1 ya. Jika data i lebih besar daripada terbesar, maka terbesarnya kita ganti ya. Data ke 1 berapa? Data ke 1 adalah 4. Ingat ya, ini mulai dari 0. Maka data ke 1-nya di sini. Data 0, data 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, maka data ke 1 ini apakah 4 lebih besar daripada terbesar? Ya, kalau iya maka ganti. Kalau enggak tetap seperti itu dan seterusnya. Itu logika saya. Silahkan kalian pelajari lagi. Contohnya ini flowchartnya. Oke, array dua dimensi yang butuh perhatian ya. Jadi seperti saya bilang tadi, contohnya adalah matriks ya. Kalau kita lihat akan seperti ini. Jadi ada baris dan ada kolomnya ya. Jadi kenapa perlu dua dimensi? Karena membutuhkan dua buah penanda untuk menentukan data pada satu kotak ini. Kalau tadi kan kotaknya cuma satu nih. Mana? Ya ini ya, kotaknya cuma satu ya, nggak ada barisnya, nggak ada kolomnya. Atau baris atau nggak ada barisnya, sorry, nggak ada barisnya, cuma ada kolom ya. Jadi kolom 1, kolom 2, 3, 4. Kita nggak perlu data baris di sini. Sehingga kita cukup menggunakan satu buah indeks di sini ya. Kita tidak perlu indeks kedua. Nah, kalau matriks contohnya tadi kita butuh baris dan kolomnya ya. Untuk mengisi nilai di sini kan kita butuh informasi barisnya berapa, kolomnya berapa. Sama di sini juga, di sini juga. Sehingga kita butuh dua indeks. Maka kita butuh dua dimensi. Nah, oke, kalau tadi contohnya adalah apa namanya pada matriks ya, tidak melulu pada kasus matriks. Nah, di sini misalkan saya ingin menampilkan ibu kota negara. Ya, jadi saya butuh sebuah variabel untuk menyimpan pasangan negara dan ibu kotanya. Kayak di sini Indonesia, ibu kotanya Jakarta, Filipina Manila dan seterusnya. Ya, jadi antara Indonesia dan Jakarta ini harus punya keterhubungan. Ya, kalau pakai satu dimensi gimana? Nggak bisa, karena kalau satu dimensi kan ini data 1, data 2, data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tidak bisa lihat keterhubungannya atau korelasinya antara data ini dengan data ini. Ya, sehingga karena ini membutuhkan korelasi atau keterhubungan, maka kita bisa menggunakan yang namanya array dua dimensi. Jadi seperti ini, negara 00 Indonesia. Jadi apa namanya indeks bagian satu ya, bagian yang nilainya satu satu ini kita bisa gunakan untuk menyimpan nama apa ibu kotanya seperti itu ya. Jadi ini data ke 0, indeks ke 0 ya, berpasangan nama negara dan ibu kotanya. Indeks ke 1 berpasangan nama negara dan ibu kotanya dan seterusnya seperti itu. Ya, silakan kalian pahami ini sendiri dan seterusnya. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Jika memang ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di grup WA atau pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Materi sudah mulai membingungkan ya. Tetap semangat ya, jangan malu untuk bertanya. Semoga kita bisa bertemu langsung dan terutama di pertemuan semester depan yang sudah mulai praktek. Terima kasih, semoga kita semua sehat. Selamat pagi.